Shalom semuanya. Belum. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, kalau luar biasa tolong lambaikan tangannya kekasih-kekasih Tuhan yang hadir malam hari ini. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Luar biasa. Lambaikan tangannya Pak Eko kalau luar biasa. Oke. Keluar pagar. Oke, nice. Baik. Baik Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan kalau kita malam ini boleh ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan pula Bapak Ibu didorong oleh Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa, para kekasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita malam hari ini memuji dan menyembah Dia. Kita menyanyi bersama bagi Dia. Sebab Allah itu Allah yang baik bagi hidup kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Tinggikan namanya yang ajaib. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu setia. Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dengan segenap hati kita. Menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Yes. Mari bernyanyi bagi Dia. Kita angkat suara kita bersama-sama. Puji dan serukan Dia. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Yes. Kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita. Tak perlu kau khawatir. Sekarang nyanyi kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang ada melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita bagi Dia. Angkatlah suaramu. Yeah. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia Allah yang sanggup. Amin. Gerakan kakimu. Dan bertepuk tangan. Bersukacita. Mari kita semua bersukacita bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Mari jemaat Tuhan, tunjukkan sukacitamu di hadapannya. Mari bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saudara katakan di awal tadi bahwa saudara datang dengan begitu luar biasa. Dan saya yakin di tempat ini ada sukacita yang melimpah yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan. Sedih susah Tuhan katakan tanggalkan dulu sementara. Saatnya ketika engkau menghadap di hadiratku hanya ada sukacita, damai sejahtera di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus
menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang lebih dari pemenang, angkat tanganmu. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama, menaikkan pujian bagi Allah kita. Lebih dari pemenang. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Say, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Everybody say, siapa dapat melawan? Siapa kita? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Pujikan, kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang. Yes, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa kita? Siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih. Mari kita semua yang lebih daripada pemenang, kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, kita katakan bersama di hadapannya. Kita klaim di hadapan Tuhan. Kita klaim di hadapan kita semua yang hadir. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang.
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami tidak mau berhenti memuji-Mu hanya sampai di sini. Kami tahu Engkau Allah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan segala-galanya yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di hadapan-Mu kami bukanlah siapa-siapa. Dan kami bukanlah apa-apa Tuhan tanpa Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus untuk selalu menyelamatkan hidup kami, memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Harus berjalan dalam lembah, kami tahu Kau ada di melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Sedetik pun tak pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, sebab Engkau Allah yang layak kami puja, Kau layak kami tinggikan, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan. Kami tidak akan takut apapun Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia menyertai hidup kami. Oh Tuhan, tidak pernah terlepas, tidak pernah meninggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. We love you Jesus. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Untuk selama-lamanya, sepanjang hidup kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami cinta. Oh Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku,
Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami untuk selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan di hidup kami. Sekali lagi katakan dengan kelembutan hatimu, Yesus Engkau Juru Selamatku. Ya Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Engkau Allah Juru Selamat kami yang agung. Selamanya kan ku nyatakan, di hadapan-Mu saat ini kami mau nyatakan, Engkau Allah yang setia bagi kita, bagi kami semua. Mari kita siapkan hati menyembah. Mari kita naikkan syukur, kita naikkan sembah kita di hadapan Dia Allah yang baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bermaksud bagi-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang biarlah setiap pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Biarlah setiap hati menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan.
Bermasmurlah jika engkau ingin bermasmur. Berdoalah jika engkau ingin berdoa. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Dia. Jangan pernah berhenti. Jangan berdiam diri. Jangan menjadi orang yang merugi di hadirat Tuhan malam hari ini. Ada kuasa yang dicurahkan. Ada kekuatan yang diberikan. Ada penghiburan yang Tuhan bagikan. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib namamu, sungguh dahsyat namamu. Engkau baik. Kaulah yang baik. Tidak ada Allah seperti Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati manusia, yang sanggup Tuhan untuk mengubahkan setiap keadaan hidup kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mau tetap meninggikan Engkau. Kami mau tinggikan namamu. Kami mau agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita tinggikan namanya. Angkat tanganmu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu untuk menyembah Dia. Kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu mengatasi bumi. Segenap hatimu, kekasih Tuhan, katakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi.
Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang membentangkan langit. Engkau yang menaruh dasar bumi. Engkau yang melukis cakrawala. Engkau yang menciptakan alam semesta. Itulah Engkau ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami menaikkan pujian kami di hadirat-Mu Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu yang agung itu. Haleluya, kami naikkan pujian ini hanya bagi Engkau Yesus, Anak domba Allah yang menebus dosa manusia, Anak domba Allah yang menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Anak domba berkuasa selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dengan sepenuh iman, sepenuh hati kita. Haleluya. 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 Bagi anak domba, yang duduk di tahta surga, domba yang duduk di tahta Allah, yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi katakan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya Bagimu kami sungguh penuh limpah dengan syukur hati kami malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang penuh kasih. Kami naikkan syukur kami kepada anak domba yang duduk di atas tahta Tuhan.
Kami tidak hanya mau berhenti sampai di sini Tuhan. Kami tidak hanya mau berdiri di pelataran, tapi kami mau masuk lagi lebih dalam. Kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau dengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar anak-anak Kau malam hari ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap benih firman Tuhan yang tertabur itu dapat tertanam, subur dan berbuah dengan lebat. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan, untuk menyambut firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah luar biasa ini, untuk kami boleh datang dan mendengarkan firman. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Ini seru doa kami di hadirat-Mu. Tak pernah Kau lepaskan. Itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Kami tidak akan pernah takut, sekalipun dalam hidup kami harus melewati lembah kekelaman, karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai. Amin. Jesus, you are so good. Untuk kebaikanku. Biarlah Roh Kudus mengalir dengan dahsyat di tempat ini malam hari ini. Mengalir kuasa dari tempat hati. Amin. Bapa kekal mulia. Itu Engkau Yesus. Kau hadir di sini. Kami menerima Engkau di sini. Hati menyembuhkan yang terluka. Amin. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami rindu jemaat pujikan lagu ini dari awal dengan segenap hati, dengan segenap cinta-Mu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, Bapa Kau mendengar seruan hati. Tuhan dengar seruan hati kami malam hari ini ya Bapa. Tak pernah Kau Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. dari Amin. lewat lembah gelap. Engkau selalu ada bagi kami. Kau temani aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Yes, Lord. selalu Roh Kudus yang tuntun kami. untuk kebaikanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat hati. Amin. Bapa kekal mulia. Yes, Kau Lord. hadir di sini. Memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. mengalir
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Semua kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang mati ini, menjamah kami, mengurapi kami. Kami menikmati hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Kami yang putus asa menemukan harapan yang baru karena Engkau hadir bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, kami rindu hadirat-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarkan roh Tuhan mengalir dalam hidup kita. Biarkan roh Tuhan mengurapi kita. Ketika rohnya mengalir memenuhi kita, mengurapi kita, maka segala beban yang kita alami, biarlah kita tidak fokus kepada beban dan keadaan kita, tapi kita menikmati hadirat Tuhan yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menyembuhkan kita, membawa kita terbang tinggi bersama Dia, melewati setiap badai, karena Dialah kekuatan kita. Dia yang membawa kita terus terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Kiara lapaya raba-raba. Kiara lapaya raba-raba. Roh Kudus mengalir tempat ini. Biarlah hadirat-Mu kami menikmati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kiara lapaya raba-raba. Haleluya. Pujian bagi-Mu, hormat bagi-Mu, Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong yang ajaib, Engkau penyembuh kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Kau sangat baik. Pujian bagi-Mu, hormat bagi-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami rindu Engkau, kami ingin menikmati Engkau, sebab Kau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengenal kami, Engkau Bapa yang tahu kami. Dan hanya kepadamu Bapa kami datang, kami menyembah dan kami berserah kepadamu. Kami mau menikmati firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dan biarlah urapan-Mu, hadirat-Mu tetap atas kami. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus mengurapi hati, sehingga Engkau dapat menyampaikan isi hati-Mu buat kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Sebab Engkau mati buat kami, Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami, karena Engkau mengasihi kami. Dan kasih-Mu itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Sebab tanpa kasih-Mu Tuhan, kami gak bisa mengasihi Engkau, kami gak bisa mengasihi sama kami.
Kami butuh kasih-Mu, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh urapan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala dan pengurus gereja memberi kesempatan untuk malam ini saya kembali ada tempat ini. Haleluya. Saya menikmati hadirat Tuhan Bapak Saudara. Sebab setiap kita bersekutu, Alkitab berkata yang jelas Tuhan terlebih dahulu hadir buat kita. Itu kerinduan Tuhan Bapak Saudara. Jadi kalau setiap ibadah, setiap persekutuan, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan penuh hadirat, lawatan dan segala ya Dia hadir, lalu kita gak membuka hati kita buat Dia. Betapa sia-sia kita buang waktu kita, tenaga kita ada di persekutuan yang seperti ini. Tapi biarlah malam hari kita menikmati hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, seperti tema yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala dan mungkin sudah disampaikan kepada jemaat Tuhan. Malam hari kita belajar satu tema, permintaan yang terjawab. Saya ulangi temanya, permintaan yang terjawab. Bapak Saudara, Yesus berkata dengan jelas dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah, mintalah maka kamu akan menerima, cari maka kamu mendapatkan kita. Bapak Ibu. Nah, Bapak Saudara, artinya begini Bapak Saudara, Tuhan mau berkata begini kepada kita bahwa Dia Bapa yang mendengar kita. Amin Bapak Ibu. Dia Bapa yang mengerti kita. Dia Bapa yang tahu kita. Nah kalau Dia tahu, Bapak Ibu, dikatakan apa? Waktu kita minta, Dia pasti beri. Waktu kita mencari, pasti kita mendapat. Waktu kita ketuk, pintu dibuka. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu kisah di dalam kitab Ester pasal yang ke-5. Kalau kita berbicara tentang kitab Ester, Bapak Saudara berbicara tentang 5 tokoh di dalam kitab Ester. Ya. Kitab Ester selalu berbicara tentang 5 tokoh. 1, Ratu Wasti. 2, Raja Ahasverus. 3, namanya Ester. 4, Mordekai. 5, Haman. Saya ulangi. Kita berbicara tentang kitab Ester pasti ketemu dengan 5 tokoh ini. 1, Ratu Wasti. 2, Raja Ahasverus. 3, Ester. 4, Mordekai. 5, Haman. Lalu satu komunitas adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapa itu Ester. Sekilas buat kita, Ester adalah seorang anak yatim piatu dan seorang anak yang terbuang, satu keluarga yang tertawan. Artinya saat itu mereka tidak punya hak lagi atas diri mereka. Mereka diperbudak, mereka diperhamba. Lalu dia menjadi anak yatim piatu. Tapi pada akhir daripada kitab Ester cuma berbicara bahwa Ester akhir menjadi seorang ratu menggantikan yang namanya Wasti. Nah, mari kita baca kitab sedikit sekilas tentang kitab Ester, lalu kita lihat kitab Ester pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Ester pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca perikopnya lalu setelah itu kita akan baca bersama-sama sampai selesai. Ester menghadap raja. Ayat 1, 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Ia berdiri di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat 2. Ketika raja melihat Ester selalu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat yang ketiga. Tanya raja kepada Ester, apakah maksudmu hai Ratu Ester?
Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Ayat yang keempat. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari keperjamuan yang diadakan oleh hambamu raja. Ayat yang kelima. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sementara minum anggur, bertanya raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. 2 kali mengulangi bagian ini. Ayat yang kelima, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ayat 7. Maafkan saya, ayat 7. Kita lanjut ayat 7. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, ayat 8. Ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan diadakan hambamu bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tema yang saya berikan bahwa ada permintaan yang terjawab. Nah, Bapak Saudara, saat itu kita tahu bahwa setelah Ester diangkat menjadi raja, menjadi ratu menggantikan yang namanya Wasti, maka Ester tinggal di istana. Ya, waktu Ester tinggal di istana, dia menikmati kemewahan yang ada di istana, dia menikmati kasih daripada raja. Tetapi di luar sana Ester tidak tahu kalau ada sebuah niat jahat dan akan berujung kepada ancaman satu bangsa, bangsanya Ester. Maka Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu sejelas, maka niat jahat itu diketahui oleh yang namanya Mordekai. Lalu Mordekai menyampaikan pesan kepada Ester bahwa engkau boleh senang-senang, engkau boleh menikmati segala yang nyaman, yang baik di istana. Tapi tahukah kau bahwa kita sedang dalam ancaman yang sangat. Dan perhatikan Bapak Saudara, ketika berita ini sampai kepada Ester, Ester tidak mau untuk peduli kepada bangsanya. Dan itu nanti kita bahas di bagian yang ketiga daripada renungan malam hari. Lalu Ester dan bangsanya menghadapi pergumulan yang begitu berat. Lalu gak ada cara lain. Mordekai memberi informasi terus kepada Ester untuk mereka mencari pertolongan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, sehingga ancaman niat jahat untuk bangsanya akan dimusnahkan oleh yang namanya Haman. Nah, mari Bapak sudah perhatikan baik-baik. Musuh kita dalam dunia ini adalah iblis, setan, yang tidak akan pernah ingin kita baik-baik saja. Perhatikan baik. Apalagi dia ingin kita selamat. Itu sudah pasti. Dia enggak mau. Maka kenapa Adam dan Hawa di Kejadian pasal 1 hanya mereka berdua saja. Setan mampu menjatuhkan mereka. Padahal belum ada yang namanya dosa yang begitu banyak, begitu kerasnya dosa seperti yang kita alami hari ini. Tetapi Adam dan Hawa harus melanggar perintah Tuhan. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, maka Alkitab berkata jelas, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perang kita adalah melawan pemerintah-pemerintah udara, penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang ada di udara. Yang tidak akan pernah ingin melihat kita baik-baik saja. Sekalipun kita sudah mendapatkan yang namanya kebaikan anugerah Tuhan, kadang-kala kita berpikir kita sudah nyaman kan. Seperti Ester ada di
menjadi ratu. Itu artinya apa? Dia ada di puncak kejayaan. Dia ada di dalam satu kenyamanan yang luar biasa. Dan seharusnya Esther pasti bersama bangsanya tidak ada ancaman buat mereka. Setuju? Kadang-kala kita berpikir begini. Kita kan sudah banyak berdoa, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah banyak menyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan dan kita berpikir kita akan aman-aman saja. Dengarkan saya. Justru ketika kita ada di saat yang paling nyaman buat kita. Di tempat yang mungkin kita katakan itu tujuan akhir hidupku di situ. Disitulah setan akan bekerja dengan dahsyat di situ untuk menghancurkan. Bayangkan, Esther ada di istana loh Bapak. Dia nyaman Pak Bu. Tapi ancamannya gak main-main. Satu orang, sebetulnya Bapak. Itu setan lawan kita. Maka Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Maka orang Kristen belajarlah untuk jangan berhenti berperang. Kadang-kala orang Kristen itu cuma waktu banyak persoalan berperang. Sakit doa berperang. Teperangi sakit penyakit. Tapi waktu gak sakit gak berperang. Waktu gak susah gak berperang. Waktu susah perangnya luar biasa. Sementara sekali lagi ingat. Waktu di masa kenyamanan, di masa puncak itu, kita mungkin gak terasa sedang ada setan yang sedang bekerja dengan giatnya untuk menghancurkan. Dan hari itu, waktu berita itu sampai kepada Esther, Esther gak punya cara lain. Salah satu cara adalah Esther harus mengambil langkah untuk menghadapi peperangan itu. Katakan peperangan. Dan peperangan itu hanya akan menangkan ketika ada dalam suatu permintaan yang Tuhan kehendaki. Banyak orang meminta, tapi Tuhan gak jawab. Jujur. Yakobus bilang apa? Kamu meminta, tapi kamu gak mendapatkan. Kenapa? Permintaanmu tidak seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau begitu Pak, gak boleh kita berdoa meminta. Saya bilang dari awal, minta. Tapi waktu kita meminta, jangan kebetulan. Mari kita mengerti pentingnya Tuhan. Kita akan melihat Bapak Saudara, bagaimana sebuah permintaan itu menjadi kenyataan atau menjadi terjawab. Seperti yang dialami Esther, maka kita lihat bagian yang pertama. Ayat 1 saya bawa Bapak sudah pernah lihat. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian raja. Perhatikan kalimat ini baik. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian raja. Lalu berdiri di pelataran. Lalu selanjutnya tepat di depan istana. Nah Bapak Saudara, yang pertama yang kita renungkan adalah kita harus bersikap secara tepat. Saya ulang, kita harus bersikap secara tepat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esther sudah ada di istana. Dia sudah sah menjadi ratu. Tapi perhatikan hari itu waktu Esther datang menghadap raja, Esther nggak pakai daster Bapak Ibu. Esther gak bilang begini, kan aku lah raja, aku kan punya hak. Kan sembarang menghadap raja. Tidak Bapak Saudara. Nah artinya perhatikan Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan, ya, kita punya Bapak punya kerajaan. Nah kalau berbicara tentang kerajaan selalu ada protokoler. Bapak Saudara, kita tahu presiden kita sekarang ini masih Bapak Jokowi. Anaknya ada berapa Bapak Saudara? Anaknya 3 ya. Bapak Ibu, ketika Pak
presiden ada di istana sedang dalam menjalankan duduk di kursi pemerintahan di istana. Enggak mungkin Ibu Iriana moro-moro muncul. Enggak mungkin. Apalagi yang namanya anaknya. Mas Gibran enggak bilang gini, akulah wali kota Melbuai. Kau oleh Bapak. Nah itu harus bicara tentang apa? Kerajaan. Ada aturan, ada protokol. Nah dikatakan apa? Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Itu tepat. Sebab kalau hari itu Ester pakaiannya tidak tepat, pastikan murka pasti datang buat Ester. Sekalipun sudah sah. Kadangkala kita sudah sah sebagai anak-anak. Yohanes pasal 1 ayat 12, kita sudah sah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita berhak untuk memiliki, mewarisi segala yang menjadi miliknya Tuhan. Segala yang dipunyai kita berhak mewarisinya. Tapi perhatikan Bapak Saudara, ketika kita tidak bertindak seperti yang dimaunya Tuhan, maka sekali lagi dengarkan saya. Itu enggak tepat. Anak tapi datang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran. Maka itu permintaan ditolak. Kembali ke Ester pasal yang ke-5 tadi. Jadi dia pakaiannya tepat. Lalu dikatakan apa? Berdiri di depan pelataran. Tahu diri dulu. Enggak langsung ujuk-ujuk orang Jawa bilang langsung masuk, nyelonong masuk. Tidak. Ada dulu di pelataran. Setelah di pelataran dia mempelajari situasi. Situasi sudah tepat sesuai. Maka Alkitab berkatakan maka dia maju lagi dengan langkah yang tepat. Ada, perhatikan kalimat itu, ada kata tepat. Tepat di depan istana raja. Ini protokol Bapak Ibu. Ini aturan. Yang harus ditaati, harus ditepati. Dan Ester melakukannya tepat. Ini yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu. Jadi biarlah apa yang kita mau lakukan buat Tuhan, mari lakukannya dengan tepat. Waktunya untuk kita menyembah, ya penyembahan kita buat Tuhan. Waktu kita berdoa, ya kita berdoa. Tepat segala sesuatu. Nah Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Saudara untuk kita melihat bahwa ada contoh bahwa ketika kita bertindak, bersikap, berbuat, melangkah tepat, maka permintaan itu pasti jawab Tuhan. Kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja, tolong ditayangkan 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Bapak Saudara pasti kalau berbicara tentang ayat sudah pasti tahu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5. Sama-sama kita baca. Lalu pergilah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu pergilah ia dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan. Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah itu Bapak Saudara berbicara tentang siapa? Elia. Waktu Elia setelah dia merasa mangkal dengan umat Tuhan hari itu karena mereka hidup jahat, menyembah berhala, tidak peduli kepada, tidak lagi takut akan Tuhan, maka Elia marah dan Elia katakan Tuhan hukum bangsa ini. Dan hukumannya nggak main-main, Elia mintanya nggak boleh hujan 3,5 tahun. Lalu Tuhan berkatakan aku akan melakukan permintaanmu. Lalu Alkitab berkata tapi Tuhan beri perintah buat Elia. Perhatikan apa lakukan Tuhan, apa yang perintahkan Tuhan kepada Elia. Pergilah ke sungai Kerit. Lalu Alkitab berkata maka pergilah Elia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Mari kita cek dalam hidup ini. Apakah semuanya kita tepat? Nah Bapak Ibu sedikit pemahaman kita. Apa itu dosa? Dosa berasal dari bahasa asli adalah hamartia. Hamartia yang punya pengertian meleset, menyimpang, tidak tepat sasaran. Nah ketika kita melakukan sesuatu tidak tepat,
Sesungguhnya itu dosa. Berarti kita ini harus selalu minta ampun karena kadang-kala omongan kita tidak tepat, pikiran kita tidak tepat, perbuatan kita tidak tepat. Ibadah, kita merasa kita ibadah. Kita merasa kita melayani. Kita merasa kita melakukan perintah Tuhan. Tapi perhatikan, standar Tuhan adalah apakah tepat. Sebab yang Tuhan mau harus tepat. Esther tidak sembarangan menghadap raja. Harus tepat sasaran. Harus tepat sesuai aturan. Nah, mari lihat lagi 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. Kita tolong 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri itu selama 7 tahun. Tadi Elia hamba Allah. Kadang-kala jemaat bilang begini, ya nek pendeta, gembala, manut, nurutkanlah pendeta, pelayan. Lakukan jemaat. Jemaat kan selemah Pak. Jemaat masih punya kekurangan Pak. Kalau salah dikit apa ya Pak. Dan perhatikan, ini perempuan sama seperti Bapak. Dia bukan ibu gembala, dia bukan bapak gembala, dia bukan penginjil. Dia seorang wanita sederhana. Katakan wanita sederhana. Jadi sebetulnya Bapak Saudara, Alkitab akan menggiring kita untuk kita tidak akan pernah bisa berbuat alasan. Dulu saya berpikir kita boleh beralasan. Tapi ketika saya belajar Alkitab berkata enggak bisa dong. Itu tadi kita kan enggak apa-apa, aku kan masih manusia. Siapa bilang kita di sini malaikat semua? Enggak ada, kita masih manusia semua. Tetapi perhatikan baik-baik. Jikalau Bapak Ibu saya ingin doamu didengar Tuhan, permintaanmu dijawab Tuhan, maka cara yang pertama lakukan adalah apa? Belajarlah untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Mari tepat waktunya, tepat sasaran, sesuai. Jangan menurut maunya kita. Jangan melenceng, jangan menyimpang. Ketika Esther menghadap raja, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai protokol. Pastikan hari itu pasti terjadi apa? Perhatikan maksudnya. Sesungguhnya hari itu tidak waktu, tidak sesuai dengan aturan harus Esther menghadap. Sebab apa? Tapi hari itu Esther mendapatkan. Kenapa? Dia tepat, Bapak Saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Saudara. Mari kita ke bagian yang kedua. Supaya kita nggak terlalu panjang karena sudah malam. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Esther, perhatikan, ketika kita tepat, maka perhatikan mendapat yang namanya ada perhatian. Raja melihat, perhatikan, waktu raja sedang di istana hari itu dia sedang dalam melakukan, dia sedang lagi bertahta di singgasana, berarti ada sesuatu yang harus mungkin ada tamu yang dia melihat. Tapi hari itu ketika Esther tepat waktu, maka Alkitab berkata, maka raja melihat. Ketika kita tepat, Bapak Saudara, Tuhan terlebih dahulu yang melihat kita. Terlebih dahulu. Bapak sudah ingat kisah tentang Sakeus orang pendek. Hai Sakeus orang pendek. Waktu Sakeus mendengar tentang Yesus, maka Sakeus berkata begini, aku ingin melihat seperti siapakah Yesus, seperti apa itu Yesus. Kok orang-orang ngomong Yesus kok hebat itu. Lalu Alkitab berkata, maka Sakeus, perhatikan. Alkitab berkata Sakeus dengan berlari paling depan. Perhatikan, ini tepat. Karena dia rindu ketemu Tuhan, maka dia harus melakukan langkah yang tepat. Kalau langkahnya salah, apa yang dia, ya nggak mungkin dia ketemu Tuhan.
langkahnya tepat. Artinya dia berapa? Dia lari sampai ke situ. Waktu dia sampai di situ ternyata terlalu banyak orang yang datang untuk melihat Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Dan hari itu dia mulai ngerti, ternyata Yesus memang itu pribadi yang hebat, pribadi yang istimewa. Maka waktu dia lihat, waktu dia sampai di tempat Yesus ada, Alkitab berkata orang begitu banyak. Dan Sakeus yang kecil pendek, dia mulai berkata begini. Karena aku rindu ketemu, maka Alkitab berkata, Sakeus lari lebih depan lagi. Waktu sampai di depan ternyata nggak bisa. Maka Alkitab berkata, Sakeus lari lalu naik pohon. Dan waktu di atas pohon itu, Sakeus bukan melihat Yesus. Kan Sakeus lagi naik ke atas kan. Jadi dia kan nggak lihat Yesus, kan dia harus bagaimana bisa sampai ke atas gitu. Tapi Alkitab berkata, begitu Yesus melihat Sakeus di atas sana, perhatikan sama seperti Yesus gini, turun, aku mau turun. Yesus yang melihat Sakeus terlebih dahulu, bukan Sakeus. Tuhan terlebih dahulu melihat kita, Tuhan terlebih dahulu mendengar kita. Ketika kita tepat. Nah yang kedua kalau saudara, ayat yang kelima. Ketika Raja melihat Ester. Ketika Raja melihat Ester, sang ratu berdiri, diulangi perhatikan, berdiri. Di pelataran tepat, berkenanlah Raja kepadanya. Sehingga ia sama-sama mengulurkan tongkat emas. Kita tahu Presiden pertama kita Indonesia, Bapak Soekarno, punya tongkat sakti. Maka saya lihat kalau anggota-anggota TNI kalau sudah pangkatnya tinggi kan bawa tongkat ya. Kan gitu. Saya harusnya pendeta-pendeta juga bawa tongkat Pak. Kan tongkat itu fungsinya dua Pak, jemaatnya kalau terlalu nakal digebui gitu. Layu kabeh Pak kono sing datang. Yang kedua ditarik Pak, dituntun Pak gitu ya. Jemaat senang dituntun ini. Haleluya. Jemaat itu senang dituntun. Jemaat di GD juga senang dituntun. Maka di tempat ini dituntun Bapak Gembala. Tepuk tangan dulu buat Bapak Gembala. Ini Bapak Gembala, saya ketika masuk tempat ini saya bilang, iya ya 10 tahun. Sudah 10 tahun Pak saya ketemu dengan Pak Edi Pak. Yes, luar biasa. Sahabat kami luar biasa. Tuhan bawa kami terus naik bersama Tuhan. Tuhan yang bawa kami. Haleluya. Dan terima kasih buat doanya Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita dibawa Tuhan, bukan kita tapi karena mereka. Jadi tepuk tangan dulu buat jemaat Tuhan. Nanti bilang pendeta itu yang dipuji, jemaat enggak. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat jemaat-jemaat yang baik. Saya melihat ada di tempat setia. Pak, sampai lupa Pak, iya, Sanjay, Ibu dan lain sebagainya yang lain. Tetap setia, Mas Aji ada di belakang sana. Oke, luar biasa. Yang lain saya nggak kenal namanya, tapi jemaat yang luar biasa. Iya. Oh iya, sangat kenal Pak, sangat kenal. Sangat kenal Pak. Sangat kenal Pak. Lalu Ibu Ida dan lain sebagainya. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan apa? Berkenan Raja kepada sehingga ia mengulurkan tangan, tongkat emas ya. Lalu tongkat itu diulurkan. Itu protokol juga. Protokol itu enggak tongkat itu enggak sembarang diulurkan. Dan hari perhatikan kalimatnya Bapak Saudara. Waktu tongkat itu diulurkan, ayat itu ada kalimat lalu sama-sama. Lalu, nah ini Bapak Saudara, ini penting Bapak Saudara. Ayo berdoa. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah doaku dekat kepadamu. Di sini bukan jemaat latar belakang Protestan, jadi nggak tahu lagu ini. Saya sendiri yang tahu. Walaupun saliblah mengangkatku, inilah
dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, dekat dengan suami boleh ya, harus sampai dekat suaminya orang, harus dekat suami sendiri, dekat dengan istri menyenangkan, dekat anak menyenangkan, dekat orang tua menyenangkan. Tapi dengarkan saya, Anda boleh punya kedekatan dengan orang depanmu, tapi kalau Anda jauh dari Tuhan, maka kristenanmu jadi hampa. Itu yang dulu saya alami waktu saya jadi orang Kristen yang tidak tahu esensi daripada kebenaran itu. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita dekat. Pak, saya sudah doa Pak. Ya, tapi perhatikan, cek baik-baik. Anda dekat dengan Tuhan. Dulu saya doa, Bapak Ibu, saya dulu guru agama. Saya ngajar, saya belajar di PGA gitu. Saya guru agama. Bapak saya utusan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ada doa, tapi dengarkan saya nggak dekat Tuhan waktu itu. Saya cuma dekat dekat gereja, rumah kami di gereja. Saya dekat di persekutuan, tapi saya nggak dekat Tuhan. Dan Bapak Saudara, ini penting. Mari kita lebih dekat. Saya suka waktu saya baca ayat ini. Ya. Pak Bu, kadang-kala kita tuh sudah mendapat suara Tuhan misalkan gitu. Atau mendapat jawaban, terus kita pikir, yang penting aku dapat jawaban. Lalu kita puas dengan jawaban. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan lebih mau dari kita dekat dengan Tuhan. Sebab saudara, gak mungkin kita akan rasakan kasih itu kalau kita jauh dari Dia. Ketika kita dekat dengan Dia, kita akan menikmati tidak hanya berkat, tapi semua yang ada pada Tuhan itu akan menjadi milik. Dan sewaktu saya baca ayat itu sampai bagian kedua sampai selesai, itu cuma berbicara tentang ini. Yang kedua, harus punya hubungan yang tepat. Itu penting, Bos. Dan itu tidak berbicara tentang lamanya Bapak sudah berdoa. Sebab ada banyak saya tahu ada mereka doa bisa berjanji. Oh, itu baik. Tapi bukan berarti anggap gak boleh berdoa lama. Boleh. Tapi pastikan bahwa waktu Bapak Ibu datang ke Tuhan, Bapak Ibu rasakan bahwa Dia dekat. Bapak Ibu, kita ingat persis peristiwa anak bungsu yang hilang, pergi. Dia pulih ketika dia dekat dengan Bapa. Dia pulih waktu dia kembali kepada Bapa. Dan biarkan malam hari ini mungkin kadang-kala dalam hidup, jangan pernah bilang Bapak Ibu karena Bapak Ibu melayani, beribadat tiap hari dan Bapak Ibu bilang Bapak Ibu dekat. Belum tentu. Kadang-kala kita rasa bisa hampa dalam pelayanan. Kadang-kala kita bisa rasa hampa dalam setiap ibadah kita. Tapi ketika kita masuk lebih dalam hadirat, menikmati Dia, maka hadiratnya waktu turun kita rasakan Dia menjamah kita, Dia menyentuh kita, Dia memeluk kita. Dan itu kita menemukan hakikat dari ibadah. Hakikat dari ibadah itu berjumpa dengan mereka. Dan malam saya kagum bahwa Dia terlebih dahulu rindu untuk ketemu kita. Ingat Bapak Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka dengan kalimat perkataan gini, Adam, di mana engkau? Dengar, apakah Tuhan gak tahu waktu itu Adam dan Hawa jatuh? Sangat tahu. Tapi Tuhan tahu bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka begitu jauh dari Tuhan dan Tuhan begini, ayo kembali. Dan Tuhan ini, kita dekat. Makin dekat Tuhan kepadamu walaupun salib, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah doa
kepadamu. Dekat kepadamu. Walaupun kami kepadamu. Jadi walaupun berat banget hidup ini, syair lagu itu berbicara bahwa seorang itu saat itu dia dalam beban. Maka nanti Bapak Ibu Saudara, musafir, dia pelarian, dia tertolak, dia dikejar, dia win. Tapi dia bilang gini, asal di mimpiku aku dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita ketemukan segala-galanya. Kita baca selanjutnya, supaya kita selesai dan masuk yang ketiga. Kayaknya sampai jam 10 kita ini. Haleluya. Tapi saya melihat belum ada yang ngantuk kok. Masih semuanya mata tertuju kepada saya. Ayo kita lihat ayat yang ketiga. Sama-sama ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Di mana ayat 3 ini? Kok gak muncul-muncul Pak? Oke. Tanya raja kepadanya. Apakah maksudmu? Perhatikan ketika dekat. Maka mulai terbuka hubungan komunikasi. Kan gak mungkin saya kalau gak pernah dekat Pak Edi gak mungkin pelukan Pak Edi kayak tadi, enggak gitu kan. Salaman sampai gitu, pergi pelayanan bersama, enggak. Cuma karena dekat. Pada sebelumnya, sebelum kenal dan dekat, pastikan bahwa mungkin pernah ketemu di mana-mana. Cuma karena belum dekat waktu itu. Tapi begitu dekat, dan saya tahu, ternyata Pak Edi itu hamba Tuhan yang setia. Ternyata Pak Edi itu hamba Tuhan yang penuh urapan. Ketika berdoa buat orang yang sakit sembuh. Ketika berdoa buat orang yang kelepasan. Orang yang terikat kuasa Tuhan dilepaskan. Kita naik motor ya Pak ya sampai di Malang ya. Lupa gue yang liwat. Kami naik motor sampai di Malang. Seorang ibu yang sedang terikat oleh berbagai macam roh di sana. Kita berdoa dilepaskan. Dan tidak itu terlalu banyak kan. Saya dekat. Kalau dulu saya nggak dekat, Pak Edi saya bilang gini, Pak Edi pendeta sopo mana? Begitu saya ketemu, kenal lebih dekat, ternyata Pak Edi penuh urapan, punya relasi banyak. Haleluya. Terlebih dengan Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah, jadi mulai membangun. Ada komunikasi Pak, mulailah. Tadi raja cuma lihat toh, tadi raja cuma lihat toh dari sana. Sekarang ulurkan tangan, ulurkan tongkat. Setelah ulurkan tongkat karena sudah dekat, maka mulailah ngomong. Ono opo sih isu-isu kok ini, kan gitu kan lihat. Kalau sudah dekat kan pasti begini toh. Kalau nggak kenal, tutup pintu kita kan. Apa orang ini pagi-pagi datang? Sudah dekat. Dia mau datang kapan saja, kita buka pintu. Benar nah, lalu apa keinginan? Apa keinginanmu? Nah perhatikan baik-baik. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan. Dilanjutkan ayat 4. Nanti sampai diulangi kalimat ini. Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepada. Nah perhatikan Bapak Saudara. Jadi yang perlu Bapak Saudara renungkan. Esther lebih mengharapkan yang namanya hubungan dekat dengan raja. Kehadiran raja. Daripada yang namanya kebaikan dari raja. Kadang kala kita mengejar kebaikan toh. Pertolongannya Tuhan toh. Mujizat Tuhan toh. Maka begitu dapat pertolongan Tuhan, ya doanya pelan lagi. Waktu belum dapat itu pertolongan, doanya bengok-bengok. Sampai orang satu rumah nggak bisa tidur. Tapi begitu sudah dijawab doanya, kau no doa, kau no ibadah. Ditanya nanti kok gak gereja, pak ono saudara nikah anaknya yuk pendeta yuk sekarang mau pergi ke sana. Nanti gagal mana datang lagi, teriak lagi di sini nggak ada tempat saya, sini nggak ada di sana. Nah, tapi perhatikan, Esther diiming setengah kerajaan, tak keno raja begini, tak keno. Esther bilang gini, mau. Nah, mari kita dengan Tuhan seperti itu. Jangan hanya ngotot kebaikannya Tuhan, tapi ngototlah pribadinya Tuhan. Ini penting. Maka nyanyian yang tadi saya nyanyikan, dekat Tuhan itu kerinduan, itu doa.
Bu, waktu dekat Tuhan, kan saya bilang terjadi komunikasi. Ditakoi, jalo opo? Ester belum minta, lu bener enggak? Ester kan mau minta, kan belum diminta, udah belum. Jalo opo? Tak kekno kabeh, lu yono. Nah kita enggak, belum dekat wis bengok. Kekno aku. Kekno aku. Lu gitu. Ibadah datang terlambat. Doa malam datang sekali. Tapi bengok Tuhan kekno anakku Tuhan jadi no presiden Tuhan bilang gini. Guyu lagi. Kan gitu. Tuhan kekno aku omah. Tuhan aku bukan cuma butuh engkau minta kebaikanku toh. Aku pingin dirimu. Maka waktu dia cari Adam dan Hawa itu karena dia pingin pribadinya Adam dan Hawa. Amin Bapak Saudara. Jadi mari malam hari ini bawa diri kita sama Tuhan. Mari doalah seperti Daud. Daud bilang gini, semua boleh kamu ambil Tuhan. Tapi jangan ambil dirimu gitu daripada aku. Itu berarti kan. Daud bilang semua boleh ambil. Tapi jangan sampai dirimu aku gak punya. Itu Bapak Saudara. Harta yang termulia, yang terhebat buat kita adalah Tuhan. Bukan kebaikan. Kita bangga kalau sudah ada rumah, ada mobil, kita bangga. Bukan itu. Banggalah dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sampai apa kapanpun bangga dengan Tuhan. Jangan hanya bangga dengan kebaikannya. Toh. Banyak orang Kristen cuma kagum Tuhan karena kebaikan. Tapi kagumlah Tuhan karena dia pribadi yang ingin ketemu dengan kita. Dia ingin kita dekat. Dan pastikan bahwa kita harus dekat dengan dia. Amin Bapak Saudara. Lanjut Bapak Saudara. Lanjut dia supaya tinggal sebentar lagi. 1 menit lagi. Setengah jam maksudnya. Enggak lah. Ayo yang ketiga. Yang selanjutnya. Dikatakan ayat yang kelima. Yang keempat ya. Ayat keempat. Dikatakan apa? Saya baca. Maka tidak. Ayat ketiga. Jawab Ester. Lalu Ester menjawab. Hubungan komunikasi. Jawab Ester. Perhatikan. Kan tadi Raja bilang setengah kerajaan. Nah Ester gila. Harta. Kebaikan. Yes. Nikmati setengah kerajaan. Wakil itu. Tapi Ester apa? Jika baik pada pemandangan raja. Datanglah. Perhatikan kalimat ini. Datanglah. Jadi mintalah Tuhan datang. Mintalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting. Sebab kalau Tuhan sudah hadir dan Tuhan datang dalam hidup kita. Percayalah. Enggak jalo semuanya dikekno. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kagumlah dengan Tuhan. Tuhan mau kita datang dekat dengan. Kita menikmati kedekatan. Haleluya. Bapak Saudara, saya suka kalau waktu saya menyembah itu pingin tanya istri saya di situ. Kalau saya menyembah pasti bukan karena saya cengeng Pak Bu, tapi saya cuma pikir Tuhan itu baik sekali loh Pak Bu. Baik sekali, mamaku baik, istriku baik. Tapi saya menemukan Tuhan itu kebaikan. Dia pribadi yang hebat Pak Bu. Dan itu yang membuat saya, Tuhan, asal Engkau ada di hidupku enggak apa-apa. Orang lain boleh merendahkan, orang lain boleh mengkhianati kita, orang lain boleh menyakiti kita, orang lain boleh mengecewakan kita. Asal Yesus di hidupmu, dengarkan saya. Semua dia yang akan bela kita. Amin. Lalu ayat yang kelima Pak belum selesai. Ayat 5 masih belum selesai. Ayat 5, maka titah raja sekali lagi perhatikan. Titah raja datanglah segera supaya memenuhi permintaan Ester. Ini permintaannya. Ini permintaan Ester di sini. Lalu raja, perhatikan. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan ini. Lalu lanjut ayat yang ke-6. Ayat 6 dulu supaya kita selesai di situ dan masuk ke 3. Ayat yang ke-6. Ayat 6 nanti yang kelima itu. Sementara minum, takut mana? Kerja takut mana? Jalo apa sih? Seluruh kerajaan, setengah kerajaan tak kena. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Nanti perhatikan 7. Ayat 7. Jawab Ester. Apa maksudnya? Permintaan hamba dan keinginan hamba ialah sama-sama ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Enggak mau muncul. Ayat 8 golek. Jangan ngono, Pak. Nah, ayat 8. Ayat 8. Jika hamba mendapat kasih,
Maka permintaan hamba apa? Datanglah kalimat. Datanglah pula. Loh, diulangi mana? Gak calok yang lain, dia gak calok. Gak minta dulu loh, gak minta loh. Cuma pokoknya datang, aku minta datang. Tuhan datang. Gak minta. Nanti baca. Esau gak bilang selamatin bangsaku, keluargaku belain. Enggak, cuma bilang gini. Datang. Sebab apa? Dengar, Esther tahu ketika kehadiran raja atau kehadiran Tuhan itulah sumber jawaban dari semuanya. Sebab waktu dia hadir semua jawaban ada di situ. Saya mulai waktu saya, iya ya, kenapa kok doa bolak-balik kok gak jawab? Jangan-jangan Tuhan gak hadir. Loh saya ngomong loh Pak. Loh karena ayat ini begini, Esther bilang gini, pokoknya aku minta cuma engkau hadir. Sebab Esther tahu waktu dia hadir, musuhku mau berat kayak apa, masalahku mau berat kayak apa. Lewat. Karena apa? Yang punya kuasa ada di situ. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan waktu dia hadir semua selesai. Katakan amin. Haleluya. Bapak saudara ingat peristiwa yang terjadi. Waktu murid-murid diombang-ambingkan oleh yang namanya badai ketika di tengah malam. Maka Alkitab berkata Yesus datang dan mau menjumpai mereka. Murid-murid karena masalah mata tertuju kepada masalah. Bukan mengharapkan kedatangan Yesus. Kehadiran Yesus. Maka waktu Yesus datang mereka bilang gini. Itu hantu. Tapi Yesus bilang gini, enggak aku akan naik. Kalau kita berkata, maka naiklah Yesus di atas perahu. Berbicara apa? Sama. Kehadiran. Waktu Yesus naik, mulai naik di perahu. Perhatikan kalimatnya Pak. Maka waktu Yesus naik di perahu mereka, angin itu tenang loh Pak. Karena apa? Yang punya laut kan hadir di situ. Lihat tuh, semua kan kadang kita segala sesuatu tunduk dalam nama Yesus. Tapi kita ini, Yesus udah hadir kita ragu lagi. Nah ini perlu. Dan Esther mengejar kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya kan dulu bagian yang kedua. Kan Bapak Ibu tahu, suatu hari kan Tuhan utus Musa. Tuhan bilang Musa begini, Musa pergilah dengan bangsaku ini. Ingat itu peristiwanya? Tuhan ngomong, Musa hari ini aku capek. Enggak, itu bahasa saya. Tuhan enggak pernah capek kok. Dua mata enggak pernah. Tapi Tuhan begini, Musa, pergi sama umatku. Tak utus malaikat yang paling hebat. Bapak Yesus tahu apa yang dilakukan Musa? Musa bilang apa? Mau sekalipun engkau mau utus berapa malaikat yang hebat kayak apapun. Musa bilang gini, aku enggak akan pergi kalau engkau enggak hadir. Artinya apa? Musa tahu bahwa kehadiran Tuhan lebih penting dari apapun dan siapapun. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu Tuhan hadir di hidup kita, di keluarga kita, boleh ada persoalan. Bapak Ibu pastikan bahwa Tuhan hadir. Ayo Bapak-bapak pastikan bahwa Tuhan hadir di keluarga kita. Waktu Tuhan hadir di keluarga kita dan kita dekatin dia, saya pastikan dia pasti tolong kita. Dan ketiga, yang terakhir, selesai. Karena saya mulai dilihat Pak, kok lama sekali. Yang ketiga Bapak Saudara, singkat. Yang ketiga, punya tujuan hidup yang tepat. Yang ketiga, punya tujuan hidup yang tepat. Tujuan Esther tidak untuk dia gaya-gaya gitu loh. Ingat Saudara? Esther bilang, angkatin aku jadi ratu. Biar aku kan sombong sama Sirwasti. Biar aku sombong sama itu wanita-wanita yang lain. Kalau aku hebat. Esther cuma bilang gini. Enggak, aku menjadi ratu untuk bangsaku. Mari hari ini saya dorong anak muda ada berapa di sini. Waktu Anda berhasil, keberhasilanmu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan, Bapak Saudara saya tutup kesaksian ini. Sampai hari ini saya masih terus mengajar di SMA Kemala Bayangkari. Bapak Saudara, sudah lama, hitung-hitung ternyata sudah hampir, ya sudah lama. Bapak Saudara, orang pikir, wih, gajinya gede. Gak golek gaji. Pak Bu, cuma ingin apa? Menolong. Itu tujuan. Kalau mencari gaji, gak sanggup aku Pak Bu. Tetapi tujuan untuk menolong. Dan oleh kemurahan Tuhan, selama saya mengajar sampai hari ini, banyak anak-anak kita di SMA Kemala Bayangkari yang ditolong Tuhan. Saya cuma
sedikit ini. Kenapa yang anak-anak SMP? Saya lihat di sini mungkin ada anaknya sekolah di SMP Kemala Bayangkari ya. Ada ya? SMP, ada yang SMP, anak sekolah di SMP Kemala Bayangkari. Ada kok, ada beberapa anak. Enggak, maksudnya yang SMP, anaknya sekolah, ada yang punya anak sedang sekolah di SMP, ada di tempat ini. Soalnya ada anaknya saya tanya, kamu gereja di mana? Oh saya gereja di tempat Pak Edi. Jadi tadi pagi, kemarin pagi, Bapak tahu, mungkin tahu. Bapak namanya Pak Welman Rastwem ya. Bapak mau khotbah di gereja Pak Edi ya. Aku nanti nggak lihat Bapak aku libur gitu. Loh, anak sopo ya. Ngaku kan. Iya kan. Loh, beberapa murid saya gitu. Bukan ini, ada kok yang lain ada. Iya, artinya begini. Maka saya mendorong Bapak Saudara, saya ada di sekolah di SMA Kemala Bayangkari untuk menolong banyak. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, anak-anak SMA yang di khususnya SMA, kami menolong beberapa anak yang memang sama sekali tidak bisa bayar sama sekali. Ada beberapa anak tidak bisa bayar. Dan mereka lulus. Itu tujuan. Dan saya boleh melihat, Bapak Ibu saya tutup dengan kesaksian ini, nggak apa-apa ya Pak, agak lama-lama, nggak perlu doa malam biar kita sampai malam kan nggak apa-apa. Enggak lah, Bapak Ibu Saudara, satu kesaksian kan selesai di sini. Saya layani satu murid kami, itu anak begitu masuk, anak ini kok gak ono corona, tapi kok maskeran, satu anak itu maskeran saya begini, ini makan juga mungkin maskeran kok apa gitu. Ari gak pernah lepas masker, apa enggak benar. Lalu kayak lorong-lorong, ketakutan, bingung, cemas. Suatu hari saya cuma bilang gini, kenapa kamu begitu? Lalu saya mulai sudah layani anak ini dan tidak satu anak, beberapa anak yang seperti itu. Dan akhirnya saya mulai datang kunjungan ke rumahnya. Bapak Ibu tahu, dan saya berdoa di sini jangan sampai ada yang mamanya punya kendaraan. Bukan gak punya kendaraan, tapi anak itu dibiarin naik sepeda pancal dari Sukosana ke Sepanjang untuk sekolah. Sukosin, Ketapang ke sana, ke SMP. Bukan mamanya gak punya sepeda. Karena apa? Ya kalau ada yang tahu ya jangan diterus. Karena apa? Hubungan yang gak baik. Jadi mamanya sakit hati dengan anaknya, sakit hati dengan mantan suaminya, sakit hati dengan orang tuanya, sakit hati dengan dirinya sendiri. Akhirnya anaknya gak mau diantar di sekolah. Tapi waktu Tuhan utus saya kunjungi beberapa kali, Bapak Ibu tahu tujuan. Esther tidak hidup untuk diri. Esther mau jadi ratu untuk bangsa. Akhirnya Bapak Saudara, anak itu dipulihkan. Mamanya mau datang antar sekolah. Tidak hanya itu, ada satu anak muda. Begitu saya mau ngajar, dia cuma ngomong begini. Ini bahasa begini, Pak, aku kok banyak beban nih. Kini anaknya bebane ngono, bapak ibu bebane sak piro. Anaknya kok bebane sak ngene. Bapak mamane bebane sak piro. Bapak ibu sudah tahu. Anak itu masih SMP, SMP Pak, SMP. Papa mamanya kosno, are SMP lho Pak Bu. Dikoskan, tinggal dewe, papanya nikah dewe, mamanya nikah dewe. Pantasan areke ngomong, Pak aku kok bebanku akeh. Ya wis hari ini aku gak ngajar wis, ngurus bebanmu. Gitu. Akhirnya Pak Bu, ya benar, menolong sudah. Karena mamanya nikah, papanya itu waktu kasih tahu, papanya itu anak pendeta. Maka saya berdoa buat anakku, Tuhan tolong. Gitu. Mamanya nikah lagi. Nikah dengan Muslim. Anak ini dipaksa masuk. Dan itu berat. Siapa yang bisa menolong mereka? Kita.
jujur. Yang SMP dengan SMK, bodoh. Bodoh. Tahukah Bapak, ada yang papanya Muslim, mamanya Kristen. Atau mamanya Katolik, papanya Kristen. Beda gereja aja anak bingung. Loh benar. Beda gereja aja bingung. Anaknya mau ikut sopo. Gitu. Dan itu beban Bapak. Dan siapa menolong mereka? Gereja dipanggil untuk itu. Amin Bapak Saudara. Dan biarlah Tuhan memberkati kita. 3 hal permintaan terjawab. 1. Bersikap, bertindak tepat. 2. Punya hubungan yang tepat dengan sumber kehidupan. Yang ketiga, punya tujuan hidup yang tepat. Pak Bu, jangan hanya kejar kesenangan diri sendiri. Coba ngomong, Tuhan, ini aku. Apa yang kau mau dalam hidupku? Haleluya. Bapak Ibu saya tutup. Pak Ibu tahu, saya masih tetap melayani Radio Sangkakala. Jam 10 malam sampai jam 12 malam Pak Bu. Gak oleh apa-apa. Air minum pun enggak. Terima kasih pun enggak. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Di tengah malam itu banyak oma, banyak ibu yang berteriak. Pak tolong doakan. WA Pak tolong doakan. Anakku belum nikah. Anakku gak mau kerja. Macam. Dan kita berdoa. Dan tidak sedikit yang bersaksi. Puji Tuhan. Kami setia mengikuti. Dengarkan firman Tuhan di tengah malam. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Saya bilang itu. Tengah malam orang lain tidur. Tapi ada oma-oma yang masih dengar. Telepon. Gemetar suaranya. WA masuk. Dan itu Tuhan menjawab mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kita datang buat Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Pejamkan mata bagi saudara. Dan hampiri Tuhan. Yang penting kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kejar Tuhan. Katakan Tuhan, ini aku ingin lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya undang semua mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kiaralah bayarara. Angkat tangan bau saudara. Angkat tangan bau saudara. Katakan Tuhan, ini aku. Bawa aku lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat kepadamu. Bawa aku masuk dalam tujuanmu. Ketika aku hidup untuk Tuhan. Ketika aku mati untuk keuntungan. Hidupmu untuk Kristus. Bukan hidup untuk kesenanganmu sendiri. Tapi biarlah hidupmu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan Tuhan bekerja buat hidupmu. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidupmu. Izinkan Tuhan kerja buat hidupmu malam hari ini. Jamah mereka, jamah kami. Lawat kami malam hari Tuhan. Urapi kami. Dalam nama Yesus, mari angkat tanganmu, kamu saudara mulai menyembah. Katakan Tuhan, ini aku. Aku rindu Engkau. Katakan Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu Engkau. Firman Tuhan membuka mata kita untuk kita tidak hanya mengejar kebaikan. Kita tidak hanya mengejar perbuatan mujizat Tuhan. Tapi kejar pribadi Tuhan. Malam hari katakan, Tuhan, aku inginkan Engkau. Hadir di hidupku. Hadir di keluargaku. Hadir di pekerjaanku. Di sekolahku. Di semuanya. Kehadiranmu itulah yang akan menyelesaikan semuanya. Kehadiranmu itulah yang akan membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit sembuh karena Tuhan hadir dalam jemaatnya. Darahnya mengalir buat kami. Puja terjadi buat kami dalam nama Yesus. Kiara lamaya rabaras. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Jamah kami malam ini. Jamah kami. Sentuh kami, dekap kami dengan hadirat-Mu, dengan pelukan cinta kasih-Mu. Cium kami Tuhan, belai kami, dekap kami. Biar kami menikmati Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah bayar. Haleluya. Waktu selanjutnya diserahkan kepada hamba. Terima kasih Tuhan. Firman luar biasa bagi kami malam hari ini. Mengingatkan kami lagi untuk berlaku dan bertindak dengan tepat di hadapan-Mu Tuhan. Izinkan kami mendapatkan kasih karunia-Mu lagi Tuhan. Malam hari ini kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan.
bukan tanpa satu tujuan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memandang kami dari tahta-Mu di surga atas setiap kami malam hari ini Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini ya Bapa, kami tahu kami tidak akan berhenti. Kami tahu kami tidak akan pernah mundur, karena kami tahu Tuhan Allah yang berkuasa itu selalu berjalan menyertai kami. Kami tidak ingin apapun Tuhan. Kami hanya rindu untuk selalu hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami hanya rindu untuk selalu Kau genggam dan Kau gandeng tangan ini menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami mampu melewati segala sesuatunya. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melewati segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh amat baik. Engkau teramat sangat baik bagi kami. Ajar kami lebih lagi mengenal Engkau dengan segenap hati kami. Engkau Allah yang terlebih dulu rindu untuk berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Tambahkan hikmat, kasih, karunia, damai sejahtera di dalam kehidupan keluarganya, kehidupan pelayanannya, kehidupan pekerjaannya. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, menyertai, melindungi dan senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu Pak